Selamat siang sahabat Miraset, apa kabarnya? Semoga sahabat Miraset dalam keadaan sehat selalu ya. Berjumpa lagi kita di kegiatan KBSA Live Special hari ini di hari Kamis tanggal 30 Juni 2022. Di hari terakhir bulan Juni ini kami membawa sesuatu yang spesial untuk sahabat Miraset. Kita masih di kegiatan KBSA Live Special IPO Series dan hari ini kita sudah kedatangan tamu emiten yang akan listing di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Arcora Hydro Tbk. Dan sahabat Miraset, tentunya sahabat Miraset ingin mengetahui lebih lanjut mengenai Arcora Hydro ini, dan Perseroan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembangkit listrik tenaga air. Dan untuk sahabat Miraset yang ingin mengetahui lagi lebih lanjut tentang peluang Perseroan, tentang rencana-rencana bisnisnya ke depan, kita akan langsung nanti berbincang dengan Bapak Aldo Artoko selaku Direktur Utama dari PT Arcora Hydro Tbk. Selamat siang Pak Aldo. Selamat siang Ibu. Apa kabar Pak Aldo? Very good, very healthy. Wah, terima kasih Pak Aldo sudah meluangkan waktunya berbincang di kegiatan KBSA Live Special hari ini. Sangat senang bisa di sini Bu. Dan sahabat Miraset pastikan untuk terus mengikuti kegiatan KBSA Live Special hari ini karena kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik, karena kita akan ngomongin tentang pembangkit listrik energi baru terbarukan. Nah, ini yang sedang hype saat ini di dunia dan kita mau tahu nih bagaimana peluangnya di Indonesia. Dan kita langsung berbincang dengan Pak Aldo di sini. Pak Aldo, karena ini perusahaannya baru akan IPO, mungkin sahabat Miraset banyak yang belum mengetahui. Mungkin boleh disampaikan sedikit Pak Aldo profil dari Arcora. Sure. Arcora Hydro itu adalah perusahaan energi, perusahaan yang tepatnya renewable energy, yang bidang utamanya adalah menghasilkan listrik. Lalu listrik itu dijual ke konsumen kita, dalam hal ini di sini PLN, dan juga untuk solar nanti ada yang untuk industrial. Dan kita itu menghasilkan seluruh energi kita itu dari sumber-sumber energi terbarukan. Jadi worth to note bahwa energi yang kita hasilkan itu tidak menyebabkan dampak-dampak lingkungan, baik climate change maupun environmental issues ya Bu. Dan spesifiknya our core, kenapa namanya itu ada Arcora Hydro, that explains it, bahwa kita itu memang utamanya itu bergerak pada pembangkitan listrik tenaga air yang dihasilkan dari air, di mana itu merupakan renewable energy Bu ya. Iya, baik Pak. Nah Pak, kalau kita tahu bahwa sebenarnya untuk pembangkit listrik energi baru terbarukan ini ada banyak macamnya ya Pak. Ada energi surya, energi air salah satunya, kemudian ada banyak lagi. Nah, kalau boleh tahu keunggulannya sendiri dari energi air itu apa Pak dibandingkan dengan yang lain? Oke, yang jelas semua energi terbarukan itu baik ya Bu ya. Cuman jadi mungkin di sini saya bukan ngomong mana yang lebih unggul atau mana yang nggak lebih unggul. Tetapi salah satu hal yang perlu kita ketahui bahwa Indonesia itu, kita semua sebagai warga negara Indonesia itu harus sangat berterima kasih kepada Tuhan, karena kita tuh sudah diberkati dengan segala suatu kelimpahan yang banyak sekali deh. Salah satunya itu adalah pembangkit listrik tenaga air. Potensi-potensi tenaga listrik air di Indonesia itu sangat besar Bu. Kenapa air? Karena itu merupakan suatu teknologi yang sudah sangat mature. Itu tuh sudah dibangun dari zaman dulu, 120 tahun yang lalu. Bahkan kalau Ibu ke Bandung, itu ada PLTA yang namanya Pangalengan ya. Numbersnya masih mungkin off sedikit, cuman itu dibangun 1926 oleh Belanda. Dan sampai sekarang masih beroperasi, masih melistriki daerah Dago situ. Dan teknologinya udah sangat mature. Dan selain itu, PLTA itu bisa produksi mau siang, mau malam, mau subuh, mau jam berapapun, kalau airnya ada, ya pasti bisa produksi. Dan keunggulan Indonesia juga sangat kaya dengan kelimpahan air sungai-sungai kita itu sendiri. Sehingga itu mempunyai keunggulan yang sangat cukup bagus lah ya untuk kita ya. Tapi untuk wind dan solar memang bagus juga, cuman masalah untuk wind nggak semua daerah Indonesia itu bisa. Mempunyai potensi tersebut gitu kan. Begitu juga dengan solar ya Pak? Solar masalahnya intermittency mungkin ya, jadi siang bisa produksi, malam nggak bisa produksi, walaupun sekarang ada teknologi baterai, cuman kan itu kan memang masih cukup mahal lah bisa dibangunnya. Jadi kalau renewable energy sendiri yang untuk bisa operasi base load operations, air salah satu yang paling stabil,
mature teknologinya dan juga kuat kompetitif. Oke, baik. Nah Pak, kalau kita ngomongin tentang model bisnis perseroan, berarti kan perseroan ini membangun pembangkit listrik tenaga air, kemudian menjual listriknya tersebut ke PLN, begitu ya Pak? Correct. Oke, nah Pak, mungkin boleh disampaikan. PLTA ya? PLTA ya. Tentunya nanti perseroan juga punya bisnis selain PLTA ini berarti ya Pak? Oke, nah mungkin kita mau ngomongin sedikit tentang keunggulan kompetitif perseroan nih Pak. Dibandingkan dengan perusahaan PLTA lain misalnya. Nah itu keunggulan perseroan seperti apa Pak? Ya obviously kita itu juga menempatkan diri, bukan artinya kita superior atau apa, enggak. Tapi this is what I know about our company. Satu, ini tuh company itu awalnya itu dari passion project Bu. Jadi saya dan founder saya juga, my co-founder juga itu memang awalnya itu mau passion project. Kita tuh memang punya obsess about lingkungan. Dalam arti, look, ini kalau kita mau bangun bisnis nanti lucu juga ya kalau kita buat bisnis tuh yang menghasilkan uang, profitable, tapi actually making good impact nih. Gitu. Lalu kita mau coba bangun satu pembangkit listrik gitu aja. Udah kita punya satu aja deh. Gitu. Ternyata punya satu itu harus hire timnya banyak juga nih Bu, ya kan? Setelah kita udah hire tim banyak, ya ini udah punya tim segini, mendingan kita hire 2 deh. Kita punya 2 deh. Karena kan waktu saat itu masih sedikit sekali Bu, pembangkit listrik tenaga air. Itu tahun 2010 gitu. Kita punya 2, satu mulai konstruksi, kita semua tim ngerasa impact yang kita, ini kita belum selesai proyeknya aja, kita tuh ngerasa impact nih yang kita bawa kepada desa sekitar, lingkungan sekitar, perekonomian mereka naik. Kita mikir dan dari proyeksi, this is actually a very good business gitu kan. Apalagi Indonesia itu masih ketinggalan sekali nih. Saya mungkin belum ngomong ke potensi, cuman Indonesia itu dari total potensi yang ada 75 gigawatt itu kita baru tersentuh tuh sekitar 8% Bu. Masih banyak sekali yang belum dikembangkan gitu. Sedangkan bisnis modelnya cukup bagus, ekonomi juga stabil, dan kita tahu at one point of time, this is where the world needs to go. The world must switch on. Jadi kita mikir, ya udah, let's just jump in, roll our sleeve, kita all in, kita masuk, kita focusing. Jadi satu keunggulan kita tuh, we're all very passionate about green energy, truly passionate about it. Kedua, mungkin lebih kuat menyentuh juga. Jadi semua tim-tim kita tuh yang kerja di perusahaan Arcora itu punya misi dan visi yang sama dan kerinduan yang sama. Jadi kita semua tuh benar-benar ngerasa kita punya turnover rate karyawan tuh kecil banget tuh. Selama 3 tahun terakhir itu kita cuma 1% orang yang actually going up. Kita nambah. Kebanyakan orang yang ada sih yang keluar, cuma itu memang udah nggak cocok lah gitu. Tapi kebanyakan itu nambah karena mereka semua tuh happy. Bisa kerja keras, terus ngelihat pas di realisasi, wah mereka actually making a difference ya di sekitar di lingkungan sekitar project, dari CSR yang kita laksanakan. Jadi mereka juga jadi happy. Mereka lihat bahwa ini merupakan intangible profit nih, atau intangible value yang mereka bisa terima gitu. Selain dari monthly salary, this actually something that they think, you know what, I'm happy doing this. Gitu. This is the fruit of my labor. Dan apalagi sekarang kita tahu dunia ini, kita mesti change nih, kita mesti switch nih, we gotta do something gitu kan. Dan project juga nambah. Jadi keunggulan kita kedua juga orang-orang kita tuh semuanya tuh sangat-sangat kerjanya tuh work with heart, I would say. Dan yang ketiga, berhubungan juga dengan orang-orang kita tuh early on dari finding these locations, Bu. Sehingga as you know, the key to build a good quality project itu adalah kita menemukan potensi yang bagus dulu nih. Lokasinya ya, Lokasi Pak? Potensi yang bagus itu. Jadi kita tuh early on, di 2010 sampai 2015, non-stop cari lokasi terus tuh. Saya sendiri kebetulan juga suka naik gunung gitu. Jadi saya juga awal-awal suka juga turun sambil juga. nyari-nyari berarti ya, Pak? Sambil nyari. Kita mikir, oh ini kayaknya mahal nih kalau bangun di sini. Oh di sini potensi kurang nih. Dan kita tuh semuanya punya passion sama nih timnya. Jadi kita tuh gara-gara finding those location early on, kita tuh punya project-project yang somewhat bisa dipanggil itu what we call it low hanging fruit atau golden site. Those are the two terms yang Arcora sering sebut. Biasanya tuh site-site itu tuh mempunyai karakteristik
headnya tinggi, untuk ngebangun jaringannya nggak panjang atau nggak jauh. Sehingga itu terbukti proyek kita pertama dan proyek kita kedua itu diselesaikan dengan ongkos 1,65 juta per megawatt dan yang kedua 1,75 juta per megawatt. Industry standard nih Bu, oleh ADB atau World Bank itu menyelesaikan satu proyek hydro itu sekitar 2,25 sampai 2,5 juta per megawatt. Jadi this is a significant difference gitu. Kenapa? It's not because of we cutting corners, but we find these golden site locations early on gitu. Dan sekarang kita udah mulai enjoying the fruit of our labor atau merasakan buahnya nih. Dari dulu kita sibuk keluar uang untuk cari lokasi terus. Kan Ibu bayangin cuma keluar uang aja terus tuh. Nggak tahu mau dibangun kapan, kontrak PLN kapan. PLN-nya masih belum siap kontrak, oke nggak apa-apa, kita terus cari lokasi, kita studi. Dan I think right now kita tuh mulai enjoying the fruit of our labor. Makanya waktu during the toughest years 2020 pandemi dan lain-lain, PLN masih mau kontrak tuh sama kita. Gara-gara kita ada kontrak baru kan, kita proyek ketiga yang sekarang lagi konstruksi. Itu juga kita udah cari lokasi dari zaman dulu Bu. Dari zaman dulu kita waktu zaman orang-orang belum masuk ke hydro lah, kita tuh emang udah studi lokasi itu. Itu juga ongkosnya di bawah 1,8. So I think going back to the competitive advantage, kita tuh mempunyai capability untuk ngembangin site-site ini dari awal dan menemukan site-site potensi yang bagus itu sehingga kita mempunyai cost untuk membangun itu sangat kompetitif. Sekarang semuanya sih kita di bawah 2 juta per megawatt ya, rata-rata 1,8 juta per megawatt tadinya. Site keempat juga nanti di Lampung, kita baru tanda tangan PPA kemarin, akan di harga segitu juga. Oke, baik Pak. Berarti saat ini Perseroan punya 2 PLTA yang sudah beroperasi ya Pak? Correct. Oke, berarti nah ke depan ini untuk tahun ini mungkin Pak, mungkin ada gambaran yang akan beroperasi gitu targetnya? Ya. Di tahun ini kita sudah mempunyai 2 beroperasi, 17,4 megawatt. Kita lagi mengkonstruksi satu lagi 10 megawatt di Sulawesi Tengah. Itu akan beroperasi di 2023 awal. Lalu kita juga akan mulai konstruksi di tahun ini untuk proyek kita yang di Lampung, Wekokusan 2. Itu baru tanda tangan PPA itu kemarin di bulan April. Bulan April. Lalu kita akan langsung mulai konstruksi di tahun ini. Hopefully kita di Q2, Q3, Q4 kita akan segera mulai konstruksi. Selain dari site-site itu, kita juga sudah ada site-site yang lain di pipeline kita yang izinnya memang sudah kita miliki, sudah kita laksanakan FS-nya, dan kita tahu bahwa itu site-site tersebut adalah site-site yang visible untuk dikembangkan, dan kita sudah masukkan ke daftar penyedia terbatasnya PLN atau DPT PLN, di mana untuk rencana pengembangan PLN pasti akan mengutamakan nih site-site mana sih yang sudah diseleksi oleh PLN, dan seleksi tersebut juga nggak mudah kan. Jadi kita memang sudah masukkan site-site ini dan lolos menjadi daftar penyedia PLN untuk site-site tersebut. Totalnya itu ada 55 megawatt lagi yang sudah masuk list tersebut, Bu. Itu yang namanya kita sebut future projects ya. Jadi ada current project, ada future project, ada juga pipeline project. Pipeline project itu yang belum kita masukkan ke PLN, belum kita daftarkan ke PLN. Kita sekarang lagi on the grind nih. Long story short, mungkin sedikit cerita, sekarang ini kita ada 4 tim kita, 1 geologis, 2 civil engineers, atau water resource engineer itu lagi di Kalimantan. Kita lagi coba cari di situ tuh, kita grind tuh lokasi-lokasi mana yang kita bisa kembangin gitu. Jadi itu tapi masuknya ke pipeline ya. Iya. Berarti Pak, mungkin kalau boleh digambarkan, kalau secara umum ya Pak, itu rata-rata konstruksi untuk pembangunan satu PLTA tuh memakan waktu kurang lebih berapa lama? Rata-rata I would say 2 sampai 2,5. 2,5 tahun. 2 sampai 2,5 tahun. Adalah special case yang dimana mungkin gara-gara skema pengembangannya sangat mudah jadi bisa cepat gitu. Cuman 1,5 tahun mungkin salah satu yang udah sangat cepat ya. Hampir nggak ada mungkin yang di bawah itu kayaknya. Oke, baik Pak. Nah Pak, mungkin kalau tadi kan berarti lokasi itu menjadi sangat krusial ya dalam pembentukan untuk PLTA ini. Berarti mungkin boleh disampaikan Pak, faktor-faktor apa yang menentukan suatu lokasi itu menjadi sangat bagus gitu ya untuk dipilih Perseroan Pak? Oke. Ini sebenarnya pertanyaan teknis ya, tapi I'm very happy to explain because I'm very passionate about it. PLTA itu adalah kan sebenarnya kan bisnis modelnya simple nih Bu, sangat simple banget. Jadi air itu kan selalu dari pegunungan atas
turun ke sungai, Iya. ke muara, lalu balik ke laut. Lalu ada penguapan, dibawa ke sana, hujan lagi, di catchment lagi, akhirnya turun lagi ke sungai, turun lagi ke laut. That's why it's called renewable cycle, right? What we do adalah pada saat air turun di sini, kita tuh mengalihkan sebagian air di ketinggian tertentu, lalu melalui waterway atau water channel, lalu kita terjunin ke suatu pipa. Karena kan sungainya turun, Bu, ya. Kita terjunin ke suatu pipa, memasuki turbin sama generator yang merubah potensi energi potensial, berubah menjadi energi kinetik, lalu dan energi elektrik melalui turbin dan generator, lalu seluruh airnya itu kita buang lagi ke sungai yang sama. Jadi we're not taking any water. Semua airnya itu seluruhnya kita balikin lagi ke sungai. Air tersebut pun bisa masuk ke dalam laut tersebut lagi dan continue the cycle. Apa yang menyebabkan suatu set itu murah atau nggak murah itu sangat tergantung dari skemanya. Berapa jauh nih airnya ini harus jalan melalui waterway, berapa jauh sih pipanya untuk diturunkan, dan masing-masing itu beda. Ada sebagai contoh suatu site A gitu ya. Site A itu bisa mungkin site Arcora aja deh yang di Garut. Itu untuk kita mengeluarkan 7,4 megawatt. Kita itu kita membutuhkan debit air 3,2 meter kubik per second. Waterway-nya itu 1 kilo, pipanya itu 900 meter. Jadi waterway-nya kita harus membangun itu. Membangun itu ongkos sipilnya tuh, Bu. Pipa 19 meter, bisa menghasilkan 7,2 karena head-nya itu 260 meter. Tapi ada juga site yang lain, 7,2 megawatt, untuk membangun itu, waterway-nya itu harus mencapai 3 kilometer. Udah gitu pipanya pun harus mencapai 1,2 kilometer, tapi sama. 7,2, sih kan lebih mahal untuk membangun yang itu kan. Dan itu memang dari potensi alam, kontur tanahnya seperti apa, itu tergantung dari situ bisa dikembangkan atau enggak. Gitu. Jadi kontur tanahnya itu sendiri, lalu kontur tanahnya itu sendiri, lalu infrastruktur yang diperlukan untuk membangunnya itu sendiri, itu akan menjadi faktor-faktor utama lah untuk menentukan berapa ongkosnya. Jadi head, kalau kita Arcora selalu punya head itu di atas 100 meter, karena menurut kita itu merupakan site-site yang sweet spotnya kita lah. Ongkos-ongkosnya itu biasanya sweet spot gitu. Jadi kalau cuma headnya 20-30 kita jarang sih kembangin gitu, karena biasanya ongkosnya lebih mahal per megawattnya gitu. Oh, oke, baik, gitu. Baik Pak. Nah Pak, kalau misalnya kita ngomongin tentang kinerja ya Pak, sedikit tentang kinerja sebelum kita ngomong ke IPO. Karena ini sudah pasti ya PLN yang akan membeli listriknya. Sebenarnya dari sisi fluktuasi pendapatan sendiri itu berarti relatif stabil ya Pak, atau nggak ada fluktuasi? Iya, correct. Jadi kita itu sangat suka this business model karena it's basically a cash flow business model kan. Kita tuh mempunyai kontrak itu di 2 proyek pertama kita itu kontraknya 15 tahun satu kali kontrak. Yang ketiga sama keempat yang udah kontrak it's even longer, it's 25 years kontraknya. Jadi buat sisi kita tuh ya it's basically kita tuh nggak usah tiap tahun dilibatkan lagi cari marketing, cari kontrak-kontraknya lagi untuk these 4 projects. This is 25 years contract. Right. Jadi series cash flow-nya udah ada dan harganya pun harga tetap. So it's very simple business models. Mengenai fluktuasi harga dan risk, kita tahu sampai kapanpun juga orang akan perlu listrik. Iya. Ya, dalam keadaan apapun, roda penggerak ekonomi pasti juga listrik. Betul. Orang mau usaha juga pasti perlu listrik. And we happen to have electricity yang kita produksi itu adalah dari sumber-sumber yang terbaik gitu, yang nggak mempunyai dampak-dampak buruk. Oke, baik Pak. Nah Pak, kita sekarang mau ngomongin tentang IPO Perseroan nih Pak. Jadi sahabat Miraset mungkin sudah bertanya-tanya gitu ya. Perseroan ini kan memilih IPO saat ini. Nah kalau boleh tahu kenapa dipilihnya saat ini Pak? Apakah karena memang saat ini memang sedang ramainya gitu ya? Mungkin 2-3 tahun terakhir ramainya kita ngomongin tentang renewable energy seperti itu Pak? Ada. Pasti ada situnya juga, Bu. Cuman pasti kan nomor satu lebih dari ada kebutuhan allocation of capex juga kan. Jadi memang kita lagi perlu capex untuk pembangunan. Kita yakin juga
Dan kita kan udah mau ngebangun juga nih proyek kita yang sekarang lagi pembangunan satu dan satu lagi baru tanda tangan kontrak, di mana proses IPO akan pergi ke sana juga. Itu satu. Cuman yang kedua juga, I think this is a very good timing untuk kita do an IPO, karena kan when you do an IPO, you will be put on the spotlight, something like this, right? And I think this is salah satu yang kita bisa laksanakan menggunakan platform ini untuk kasih tahu ke orang-orang investor, orang-orang muda bahwa kita tuh actually kalau kita do bisnis yang socially responsible, do bisnis yang mempunyai dampak baik pada lingkungan, itu bisa untung loh. Saya nggak ngomong semua orang harus do the same thing, cuman at least hopefully this IPO bisa bring awareness kepada teman-teman juga bahwa renewable energy itu penting loh. We have no choice. We have to start do something now. And do something nggak harus kayak Alcora gitu kan, tapi kan ada yang lain. Taking parts lah in whatever the things that you can take part of. Itu pasang kedua sih Bu. Dan obviously the timing itself is perfect. Karena everybody udah mulai, people always complaining about air quality, people always complaining about kayaknya kita udah mulai berubah. Dan ini untuk menambah hopefully ajakan lagi ke orang-orang untuk bisa lebih care gitu about environment and do something about it. Oke, baik Pak. Jadi memang benar sih Pak, kalau kita ngomongin ada beberapa, mungkin bukan beberapa ya, ada cukup banyak investor, preferensinya juga sekarang sudah mulai berubah nih. Kalau milih perusahaan itu bukan cuman yang untungnya atau bukan cuman yang profitnya paling banyak. Iya, betul. Mereka akan ngelihat tentang ESG, ramah nggak terhadap lingkungan, kemudian dampaknya seperti apa yang seperti tadi Bapak sampaikan nih terkait Alcora. Nah Pak, kalau kita ngomongin tentang IPO, berarti perseroan menargetkan dana maksimal 180 miliar. Mungkin boleh disampaikan Pak, diceritain sedikit kira-kira rencananya penggunaannya seperti apa? Total 170, maksimalnya 179, itu sekitar 63% kita semuanya akan pakai untuk capex. Itu untuk pembangunan site kita yang melalui setoran modal ke site kita yang ketiga yang sedang konstruksi, dan juga untuk site yang keempat yang baru tanda tangan PPA. Dan juga untuk sisanya itu 37% kita memang akan pakai untuk pengembalian hutang, di mana itu kan memang hutang itu merupakan cukup membebani perusahaan, sehingga kita rasa kita taking the bersih-bersih lah gitu kan istilahnya, semua dari balance sheet kita mau bersih-bersihkan gitu. Baik Pak. Nah Pak, kalau misalnya berarti kalau tadi kan perseroan disampaikan bahwa perseroan bukan hanya akan masuk, kalau saat ini kan perseroan punya PLTA gitu ya, ke depan perseroan akan mengembangkan juga yang tenaga surya begitu ya Pak? Ya, betul. Mungkin ada target tertentu Pak, apakah ada mungkin capex-nya yang dialihkan juga untuk pengembangan tenaga surya ini? Correct. Jadi capex dari IPO ini memang ada juga sebagian dari 63% itu kita akan menggunakan juga selain dari pembangunan hidro kita proyek ketiga dan 4, kita akan juga pakai untuk sebesar 20 miliar untuk proyek PLTS kita. PLTS itu kita tuh akan lebih masuknya itu lebih ke CNI atau commercial and industrial, di mana ya kita tuh masuk ke pabrik-pabrik, kita taruh solar panelnya di sana. Intinya pada saat itu produksi itu bisa mengurangi penggunaan listriknya mereka gitu. Oke, baik. Dan target kita sih dalam tahun ini kita harus bisa udah 2 megawatt sih, karena memang kita emang udah ada pipeline yang udah kita tahap finalisasi kontrak, dan hopefully bisa segera kita eksekusi sih untuk itu ya. Dan di PLTS itu sendiri kita melalui anak perusahaan kita yang namanya simple juga, kalau Alcora Hydro itu kan hydropower gitu ya. Ini Alcora Tenaga Matahari. Oke, baik. Singkatannya ATM. Nah Pak, boleh diceritain sedikit Pak tentang potensinya. Kalau tadi Bapak udah cerita tentang potensinya tenaga air gitu ya. Kalau tenaga surya sendiri, kenapa perseroan memutuskan untuk masuk ke tenaga surya dibandingkan misalnya tenaga angin gitu? Iya. Menurut saya gini, tenaga surya itu potensinya lebih besar lagi untuk dikembangkan. Cuman memang tenaga surya itu kan salah satu salah satu kekurangannya adalah mengenai intermittency tersebut kan. Maksudnya hanya bisa produksi siang, malamnya seperti apa, sedangkan di Indonesia itu kan punya demand besar itu kan justru pada saat malam. Pada malam, iya.
memang siang juga besar. Cuman kan kalau yang pakai siang sama malam itu apa sih? Ya itu industri, ya kan? Dan kita rasa itu merupakan suatu area yang kita mau tap in lah. Kenapa? Karena itu kita lihat potensinya ada dan itu masih sesuai dengan visi misi kita. Bahwa visi misi kita ya kita mau ada potensi energi bersih, renewable energy, kita mau kembangin deh. Obviously dengan capability kita ya. Kalau kita kalau solar itu kan sebetulnya kan juga bisnis model juga quite simple. Jadi kan kita udah bisa kembangin, kita udah siapin timnya, kita segera bisa dalam realisasi 2 megawatt dan masih sesuai visi misi sih Bu. Mungkin saya rasa gitu ya. Berarti memang arahnya pokoknya mencari peluangnya sebenarnya semua di energi terbarukan ini ya Pak? Correct. Dimana kita masih sangat far off. As you know kan di tahun 2000 pemerintah udah ngomong tahun 2025 kita harus mempunyai 23% yang di porsi renewable energy. Iya. We're still too far off. Masih jauh sekali ya Pak. We're about 7,000 off. Jadi it's a lot to do. It's a lot to do in 2 years, 3 years still. Karena satu pembangunan aja. Kalau hydro udah 2,5 tahun. Lama ya. But still, mau late nggak late, is still the right thing to do. Ya, tapi memang harus dilakukan ya Pak? Emang harus dilakukan, ya. Emang udah it's a must. Gitu. Oke, nah Pak, kalau ngomongin tentang dividen Pak, tentunya kan perseroan juga mau bagi dividen ke pemegang saham. Ada rencana untuk pembagian dividen ini kebijakannya seperti apa Pak nanti setelah IPO? Kalau kita sih, yang kita juga udah tulis di prospektus, kita rencana sih akan bagikan dividen sampai maksimalnya itu 30% dari net profitnya ya. Iya. Itu kita sih rencana seperti Berarti itu. Sekitar 30% gitu ya? Iya. Oke, baik Pak. Maksimalnya 30%. Dan itu tentunya juga tergantung dari beberapa pengembangan proyek ke depan ya. Kalau tiba-tiba kita dapat banyak proyek juga tentunya kita akan alokasi berapa persen sih untuk dividen, berapa persen untuk pengembangan. Kalau kita kembangkan otomatis sih tahun kedepannya dividennya akan bisa lebih besar lagi setelah proyek-proyek itu udah beroperasi kan. Oke, baik Pak. Nah, kita sahabat Miraset saat ini kita masih berbincang dengan Arcora Hydro ini yang akan segera melantai di Bursa Efek Indonesia. Dan sahabat Miraset, untuk sahabat Miraset yang punya pertanyaan boleh disampaikan nanti di kolom komentar di YouTube Mirai Aset Sekuritas. Jadi nanti kita bisa tanyakan nih ke Pak Aldo di sini. Dan sahabat Miraset, kita mau lanjut ngobrolnya karena ini masih menarik sekali ini perbincangannya. Karena ini kebetulan adalah emiten pertama untuk pembangkit listrik EBT, energi baru terbarukan yang datang Pak. Jadi akan banyak sekali pertanyaannya. Jadi Pak, kalau kita ngomongin tentang keuangan ya, kita nggak bisa lepas lah ya. Karena kan bagaimanapun investor melihat gimana sih kinerjanya perseroan. Nah mungkin boleh disampaikan sedikit Pak tentang kinerja perseroan mungkin 3 tahun belakangan seperti apa? Of course. Buat kita sih, kita sangat aktif membangun ya. Sangat aktif membangun. Dan kita di tahun 2020 lalu kita masih ada membuat sedikit loss. Tapi di tahun 2021 kita sudah membalik itu. Kita mempunyai profit di akhir tahun 2021 itu di angka 46 miliar atau 45 miliar. Dan di tahun 2022 tahun ini, gara-gara proyek-proyek kita sekarang udah beroperasi kan. Kalau sebelumnya kan kita hanya invest gitu ya. Di 2021 ini kita annualize-nya itu semestinya by the end of the year kita bisa mencapai sekitar 81 sampai 82 miliar. Net profit. Berarti kurang lebih double lah ya Pak dari tahun 2021 ya. Correct. And I think gara-gara kita juga ada proyek juga yang akan dibangun segera juga. Semestinya kita mempunyai grow di tahun 2023 juga akan lebih besar lagi dari 81. Menurut kita udah bisa 3 digit. Oke, baik. Nah Pak, mungkin boleh disampaikan karena kita mau bicara kalau tadi udah digambarkan tahun ini begitu ya targetnya. Kalau proyek yang masuk dalam pipeline itu target perseroan ini di jangka waktu berapa lama Pak kira-kira akan terrealisasi? Iya, di luar 4 proyek tersebut kan 4 proyek tersebut udah 32 ya. Di luar itu kita ada sekitar 50 megawatt yang sudah masuk tambahannya 50 future projects itu di luar pipeline. Kita pun masih ada punya di pipeline proyek-proyek PLTA yang size-nya lebih besar lagi. Yang sekarang kita timnya itu masih kerja keras untuk develop tersebut.
Untuk project-project, future project yang sudah masuk list PLDPT itu kita sih tangkapkan, kita targetkan kita bisa mencapai dalam 5 tahun kita bisa realisasikan semuanya sih Bu. Okay. Dan saya rasa itu cukup sejalan ya dengan target-target PLN, dengan target-target pemerintah untuk mengutamakan pembangkitan listrik dari energi terbarukan ini gitu. Oke. Berarti dalam 5 tahun berarti total ini sekitar 100-an megawatt gitu ya Pak? Dari apa yang kita sudah punya sendiri itu dari yang kita site yang sudah secure ya. Semua sih kita bisa mencapai yang angka 85. Tapi kan obviously dengan perusahaan itu kita akan ada growth organic and inorganic, right? Organic apa yang kita udah punya kita kerjain aja dulu. Tapi selain itu kemampuan financial keuangan juga akan terus berkembang besar. Tentunya kita juga mau ada inorganic growth nih, yang caranya dengan akuisisi project-project yang karena ada beberapa teman-teman yang ajakin, gua nggak ada temen nih untuk ngedirin ini, tapi gua udah punya site-nya, kita kembangin bareng yuk. Nah, itu ada beberapa yang sekarang kita lagi lihat juga. Selain itu kan apa yang sudah dalam future project sih Bu ya. Tapi ada juga yang di pipeline nih. Yang di pipeline ini juga kita berharap dalam 1 tahun ini udah mulai berbuah nih, jadi site yang udah mulai siap kerjakan. Dan ini banyak sekali site-site yang size-nya lumayan besar satu proyeknya. Satu proyeknya ada yang 35, ada yang 45. Dan kita targetin dalam 5 tahun sih kita bisa ke angka yang lebih besar, mungkin di angka 200 sampai 250 ya. Oke. Baik Pak. Berarti targetnya ini ya sangat-sangat luar biasa nih untuk ke depan 5 tahun ini, gambaran kinerjanya juga tentunya akan berjalan sesuai dengan. Iya, saya rasa gara-gara itu sih Bu, gara-gara memang kita mempunyai vision mission itu. Again, the company have to make money obviously, right? Cuman kita benar-benar salah satu yang lain itu kita pengen andil dalam penggunaan energi bersih ini di Indonesia gitu. Negara-negara Barat kan semuanya udah mengutamakan ini dari dulu. Sekarang itu udah nggak ada potensinya karena udah dikembangin semua Bu, dari zaman dulu. Nah kita tuh justru kebalikannya gitu. Dan we got a lot of work to do. We got a lot of catching up to do, right? And I think Arcora itu excited and we want to be part of it, development itu. Tapi berarti ya Pak, dengan walaupun kita ketinggalan, tapi teknologinya juga mungkin sekarang sudah bisa lebih murah kali ya Pak dengan pengembangan ini ya. Mungkin kalau zaman dulu mungkin lebih mahal, agak susah dikembangkan ya. Berarti sekarang ada opportunity, makanya tadi bisa dikembangkan secara lebih murah. Nah Pak, kalau kita ngomongin tentang berarti, nah ini salah satu misi Perseroan itu kan ingin jadi market leader ya Pak untuk di pembangkit listrik energi baru terbarukan ini. Mungkin boleh digambarkan Pak, kira-kira targetnya Perseroan bagaimana nih untuk jadi market leader ini? I think nomor 1, we have to attract the right people. Karena buat saya perusahaan at the end of the day, if it's people. Perusahaan bisa jadi bagus kalau orang-orangnya bagus. Jadi sekarang salah satu dari how we get there is actually creating a very good work environment for our people where they can grow, dan mereka juga ngerasa mereka itu bisa kerja work with heart. I think there's no way around it deh. Kalau work with heart, hasilnya pasti jauh lebih bagus gitu kan. Satu, dan yang kedua, secara teknis kita akan continue to look for opportunity to grow our portfolio, yaitu melalui organik dan inorganik gitu kan. Semakin kita berkembang, tentunya orang-orang semakin banyak, makanya that work culture kita harus tutup tuh, harus keep tuh. Dan dengan 2 itu, dan kita terus mencari lokasi-lokasi, saya rasa kita bisa realisasi. Tentunya ada juga yang lain ya, pihak yang lain dalam arti kan kita harus cari source of financing yang tepat. Dan saya rasa this IPO is a good stepping stone, batu loncatan yang baik buat kita to put ourselves out there, sehingga kita tahu nanti kita tambahan proyek-proyek baru, tentunya our options to find financing juga akan lebih banyak ya Pak. Correct. Nah itu yang saya mau tanyakan selanjutnya Pak. Ini kan berarti kan ada banyak ya project di pipeline untuk future project. Kemudian seperti tadi targetnya itu 5 tahun itu luar biasa. Perencanaan pendanaannya, karena kita tahu bahwa proyek PLTA ini itu bukan butuh dana yang sedikit ya, butuh dananya banyak, apalagi butuh dananya di depan terutama kan. Nah itu dari Perseroan sendiri kebijakan pendanaannya rencananya akan seperti apa Pak selain dari IPO ini? Kalau kita
semua project biasanya ada porsi equity, ada porsi debt, ya kan? Porsi equity biasa itu sekitar 25-30% in our projects. Sisanya itu biasa melalui financing sources. Nah, kebetulan gara-gara kita itu renewable energy itu banyak nih peminatnya nih. Kita one of our source of financing itu IIF atau Indonesia Infrastructure Finance. Mereka itu adalah anak perusahaan dari PT SMI atau Kementerian Keuangan, ADB, Asian Development Bank, IFC dari World Bank Group, ada juga SMBC Jepang dan juga German Development Bank. Jadi memang mereka mempunyai financing terms itu yang infrastructure friendly lah, longer term finance dan lain-lain. Dan pasti ada porsi equity dan debt. Kalau ke depan untuk dari porsi equity tentunya untuk memaksimalkan shareholders gain, kita tentunya akan menggunakan kas perusahaan yang ada dulu nih. Selain dari dividen, kita akan utamakan untuk pengembangan project. Jadi intinya that becomes growth money kan. Dan tentunya kalau project-project semakin banyak, kita juga pasti akan mempertimbangkan lagi untuk future issuance juga. Selain future issuance pun, seperti kita tadi kan opsinya banyak sekali. Kita juga bisa, sekarang ada things called green bond, di mana bond itu yang khusus digunakan untuk project-project green energy. That fit exactly what we are, right? Even the ESG-nya, kita punya very strict ESG rules, ESG regulations, kita tuh sangat ketat. Jadi I think we're fit in that type of financing. Jadi basically sih opsi financing itu banyak. I guess it's my job to make sure which options that will give the best returns for all shareholders, including the shareholders yang akan subscribe to our shares. Oke, baik Pak. Nah Pak, kita bicara tentang yang paling menarik, yaitu tentang peluangnya. Dari tadi kita belum ngomongin tentang peluangnya PLTA di Indonesia bagaimana. Jadi kan kita tahu bahwa Indonesia ini saat ini masih didominasi oleh pembangkit listrik tenaga fosil begitu ya. Nah, kalau dari sisi Bapak sendiri sebagai pengusaha di bidang ini, sebenarnya potensinya PLTA di Indonesia tuh seberapa besar sih seperti itu Pak? Oke. Sekarang kalau kita ngomong potensi dari sisi Indonesia kan, saya udah bahas sedikit, sangat diberkati oleh Tuhan. Kita tuh mempunyai pegunungan yang banyak, hutan yang banyak. Yang sangat indah dari PLTA itu, kita tuh nggak akan merubah hutan itu, Bu. Hutan itu justru kita tuh mau keep seperti itu. Karena supaya kalau hujan atau apa, mereka nampung air gitu kan. Jadi kita tuh nggak ada yang namanya pengundulan hutan, dan kita justru mau keep the other way around. Nah, pada saat proyek-proyek kita pun, impact-nya tuh kecil banget, hutan yang kita pakai tuh sedikit sekali. Selain itu pun kita biasanya tetap malah tambahin dana reboisasi lah supaya di catchment area-nya tuh tinggi. Indonesia sangat diberkati, kontur pegunungan banyak, air juga sangat banyak, hujan juga sangat banyak because we're in tropical countries. Dan studi pada saat dulu itu ada dari studi Jepang, perusahaan Jepang dan juga oleh PLN dan juga oleh Indonesian government dan SDM menyatakan Indonesia itu punya 75 gigawatt atau 75.000 megawatt potensi untuk PLTA. Sekarang kita baru utilisasi 8% dari situ, Bu. Dan itu satu dari potensinya sendiri. Tapi kan tentunya untuk merealisasikan itu perlu government kan. Nah, sekarang kita lihat, kalau ada potensi tapi government yang nggak mau sih buat apa? It's never gonna happen, right? Tapi kan sekarang kita lihat government itu udah mulai belok banget nih. Government's direction udah very clear that we gotta make the change right now. Dan itu juga dari government target di 2060 rencana mau 100% renewable. Nah, artinya gimana sih potensinya hydro? So when we look at the logical thinking of it, hydro adalah salah satu power plant yang mempunyai base load operations, siang, malam, pagi operasi. Walaupun di musim kering biasanya produksi lebih sedikit, tapi musim hujan juga produksi. Cuman it's a base load operation. Produksinya itu siang, malam, pagi sama semua. And we don't need batteries. Artinya we don't need to do any mining going further for the battery part, materi-materi dari baterai itu. Kita bisa produksi listrik secara stabil. Dan 2060 Indonesia mau 100% renewables.
Itu nggak nyampe 40 tahun lagi ya Pak? Nggak sampai 40 tahun 40 tahun lagi. Apalagi kalau Ibu tahu untuk membangun satu itu 2,5 tahun. 2,5 tahun. So it is a lot of work. Yeah. It is a lot of work. Cuman makanya ini juga salah satu ini Bu. Kadang orang-orang kadang saya ditanya kan, ini gimana sama kompetitor? I don't see them as a competitors Bu. Yeah. I see them as a partner semuanya. Yeah. Kita tuh harus bangun-bangun, kita justru harus bareng-bareng tuh ngebangun Indonesia gitu loh. Orang jadi pengembangan hardware yang lain, justru I encourage all of them to speed up because we got a lot of catching up to do. They're all friends, we have the same goal, but obviously company have to make profit lah, ya kan? Cuman makanya I don't see a lot of pengembang airline sebagai kompetitor sih Bu. Sebagai orang yang punya tujuan yang sama saya rasa. Nah Pak, kalau kita ngomong realistis ya Pak, kan apakah PLTA ini mampu bersaing dengan PLTU yang tenaga fosil Pak? Menurut Bapak? Dari sisi price? Dari sisi price. Kalau sisi price kita tahu untuk membangun PLTA dari nol menjadi suatu pembangkit itu memang lebih mahal. Tapi yang kita ketahui setelah udah beroperasi, ongkos produksinya nggak ada. Mau fluktuasi harga komoditas, we don't use commodity. Kita nggak pakai komoditas. Karena tadi yang saya jelasin, air kita pakai lewat turbin, kita taruh, kita buang ke sungai yang sama, lalu itu balik ke laut lagi, and then do the whole cycle again. Kita intinya nggak mengurangi air sedikit pun. Walaupun ongkos ngebangunnya mahal, tapi kita tahu over the length of our contract, itu tidak menggunakan komoditas yang dimana harganya bisa fluktuasi. Iya, betul. Untuk membangun fossil fuel power plant, tentu ongkos membangun awalnya lebih murah dan bisa dikembangkan dengan skala yang lebih besar ya. Iya, skalanya besar. Tapi itu sangat bergantung pada commodity prices. Iya, betul. Mungkin saya kasih example aja Bu. Norway. Di Norway itu 98% dari electricity-nya itu diproduksi oleh hydropower. Mungkin mereka udah 100% renewable sekarang. Iya. Mungkin ya. Kalau enggak, it will be very small number lah. Minimum 90-something%, 98 ke atas sudah renewable. Iya. Tapi at the same time, mereka tuh biggest oil exporter di Europe. Jadi, you can imagine kayak penggunaan listrik dia semuanya itu pakai chip yang paling murah, tapi oil semua diekspor. Mereka punya sovereign wealth fund paling gede di dunia, ya kan? And that's a strategy yang mereka dari awal itu udah disiapkan jauh-jauh hari ya Pak. They make the right move gitu. Iya, betul. We're not there. Tapi kita tuh yang we can be thankful of, kita tuh diberkatin loh sama potensi-potensi ini. We just gotta make the right move. Sehingga nanti pada saat commodity is a finite resource. Yes. Right? At some point of time akan habis. Akan habis. Betul. Dan supply and demand rules, semakin sedikit, harga semakin mahal. Betul. Kita nggak tahu 10, 15, 20 tahun lagi commodity prices ini seberapa besar. If we keep investing on that type of policy, kita mesti lihat di 10-15 tahun kayak gimana nih dengan fluktuasi prices seperti itu. Tapi kalau kita udah bisa seperti Norway, which is mau harga gimana, secara listrik at least di sana, kita juga bisa jadi negara yang sangat unggul loh ke depannya kalau kita bisa nggak bergantung ke sana gitu. Cuman ya, that maybe lebih complicated topik kali ya, karena kan Indonesia juga perlu komoditi untuk devisa dan lain-lain ya. Cuman itu memang iya. Cuman at least di Indonesia sendiri, gara-gara kita diberkati oleh a lot of potential itu, kita justru harus banyak kembangin di sini nih gitu. Berarti memang sebenarnya mampu bersaing kok ya, bukannya... Secara harga itself, sorry, I haven't answered your question. Secara harga itself, Arcora Project 1 dan kedua, tarif kita tuh, dan ketiga, tarif kita tuh sangat kompetitif loh. Kita tuh sudah di bawah BPP-nya PLN loh. Project ketiga itu yang kita itu Rp833 per kilowatt hour. Itu udah sangat cukup bagus loh. Sedangkan yang di proyek keempat kita juga rata-rata di 950, itu juga di bawah BPP PLN juga. Jadi kita actually helping PLN untuk menurunkan biaya produksi mereka.
Oke. Nah Pak, saya jadi penasaran mau nanya, kalau teknologi sendiri ya, teknologi untuk PLTA ini berkembangnya lumayan pesat nggak sih Pak? Jadi maksudnya apakah ke depan tuh dimungkinkan bahwa untuk pembangunan itu akan lebih murah, kemudian energi yang dihasilkan juga akan lebih murah seperti itu? Gimana Pak? No, it's a very good questions. Gini Bu, as I mentioned earlier, kita itu PLTA itu sudah sangat mature dari sisi teknologi. Tapi apakah ada room for improvement? Yes, there is, but slightly. Contoh nih secara teknis turbin yang kita pakai, yang proyek pertama dari WKV dari Jerman, proyek yang kedua dari Voith Hydro, dan proyek ketiga dari Voith Hydro, German company semua. Itu efisiensi turbin dan bagian taruh udah sangat tinggi. Kita pakai Pelton turbine, the first two, itu udah 92% sama generatornya 97%. It's room of improvement masih ada, cuman itu udah bagus sekali lah. Udah bagus sekali. Iya, karena pengembangannya juga udah cukup waktunya udah cukup panjang gitu ya Pak. They've gone through a lot gitu. Dan di luar negeri itu ya itu, mereka tuh udah kembangin banyak banget hydro karena mereka yang prioritas tuh. Jadi kalau ibu ke Jepang nih mau cari, saya mau bisnis hydro, mau ngebangun 1 megawatt gitu, udah nggak ada Bu. Semua potensi udah habis gitu. Karena mereka early on, ya betul. Baik. Terima kasih nih Pak Aldo. Dan sahabat Mira Asset, kita di sini mau tanya nih ke sahabat Mira Asset. Tadi saya belum sempat nanya sahabat Mira Asset. Tadi kita udah bahas banyak nih tentang Archora, tentang sumber energi baru terbarukan. Nah, sahabat Mira Asset tertarik untuk beli atau membeli saham IPO dari Archora, sahabat Mira Asset bisa nanti langsung mengunjungi eIPO ya. Jadi di eIPO tersebut untuk masa penawarannya sendiri saat ini sudah masuk ke masa penawaran umum ya, sahabat Mira Asset. Jadi itu masa penawaran umumnya pada 4 sampai 6 Juli di minggu depan. Jadi nanti sahabat Mira Asset bisa langsung masuk ke website eIPO untuk sahabat Mira Asset yang ingin membeli. Dan kalau misalnya sahabat Mira Asset ingin membeli saham Archora, boleh dong disampaikan nih di kolom komentar kenapa sahabat Mira Asset ingin berinvestasi di saham Archora. Sebelum kita masuk ke beberapa pertanyaan terakhir Pak, karena waktunya nggak terasa, udah hampir 1 jam. Mungkin kita ngomong tadi peluang cukup besar Pak, tantangan untuk industri ini. Kalau misalnya kita ngomongin tentang bencana alam atau musim kering itu ada tantangan ke arah sana nggak sih Pak gitu? Of course. Dan mungkin perlu di-product juga. Jadi site selection atau mencari lokasi yang mana yang bagus untuk dikembangkan itu berhubungan sekali dengan itu. Site yang kita cari, kita selalu pengen mencari site di mana catchment area atau area-area di atas bendung kita tempat pengambilan air itu adalah hutan. Karena kalau kita tuh ngambilnya itu di bawah kota atau apa itu biasanya itu gara-gara catchment area-nya nggak bagus. Kalau hujan, airnya banyak, tapi begitu nggak hujan kering. Nah, sedangkan kalau di hutan itu ada reserve airnya itu bisa dipakai throughout the whole year. Karena pada saat kering, pohon-pohon tersebut rilis air ke sungai lagi. Jadi site Archora hampir seluruhnya, I can say maybe 95%. Site kita itu semuanya itu catchment area itu catchment area hutan. Dan kita paling suka kalau catchment area itu hutan lindung dan itu sudah protected by the government lah. Kalau di area hutan lindung kan nggak boleh ada usaha pertambangan, nggak boleh ada usaha yang lain-lain, nggak bisa perubahan fungsi kan. Jadi itu termasuk dalam site selection dan itu memang challenge. Nah, satu dari sisi air ya Bu ya, dan studi kita itu juga harus sangat baik. Jadi untuk kita melaksanakan suatu studi itu, kita harus mencari data-data air di sungai tersebut selama 15-20 tahun ke belakang. Bagaimana nih kestabilannya? Jadi air di beberapa sungai itu biasa ada AWLR atau Automated Water Level Recorder untuk ngecek itu airnya gimana sih ketinggiannya. Jadi kita cari memang site yang hidrologinya itu sangat baik. Karena kalau nggak sangat baik ya keluar modalnya pasti bisnisnya nggak visible lah. Gitu kan. Jadi kita studinya harus sangat bagus. Dan mengenai untuk bencana alam dan lain-lain itu untuk force majeure area itu kita sekarang di backup dengan very good insurance coverage. Kita tuh ada 3 asuransi yang kita pakai di setiap proyek kita. Pada saat konstruksi kita pakai construction all risk. Itu satu pada saat masa konstruksi. Tapi pada saat masuk masa operasi atau kita sudah beroperasi pembangkit listrik tersebut, kita ada physical all risk.
di mana pada saat ada kejadian gempa bumi atau bencana alam banjir yang menyebabkan ada kerusakan fisik pada bangunan-bangunan kita, itu biaya untuk repairnya diperbaiki. Itu asuransi nomor 1 pada tahap operasi. Yang kedua adalah asuransi machinery breakdown. Kalau seandainya ada kerusakan pada turbin generator, itu pasti akan ada asuransinya di mana itu bisa digantikan. Tetapi yang paling penting itu asuransi kita yang ketiga nih Bu. Karena pada saat gempa bumi, pada saat mesin rusak, kita kan stop produksi. Nah, terus income kita dari mana nih? Kita ada yang namanya business interruption insurance. Dan itu business interruption insurance walaupun seluruhnya itu preminya lumayan, tetapi kita yakin bahwa our insurance is covered. It's a hedging product lah ya. Kita bisa hedge bahwa kalau seandainya kita stop operasi gara-gara ada bencana atau mesin rusak, revenue-nya itu digantikan, Bu. Jadi our series of cash flow itu nggak terganggu banyak lah, misalnya gitu. Baik, berarti dan kita pakai asuransi yang ternama semua. Berarti memang udah dipikirkan secara matang-matang ya Pak? It's part of the game. Semuanya, ya. Baik Pak. Wah, menarik sekali nih Pak perbincangannya. Sayang waktunya juga terbatas nih Pak. Tapi senang banget bisa datang ke sini, bisa join di kegiatan KBS Alive Special hari ini Pak. It's mutual. Very happy to be here. Kita juga, mungkin untuk sahabat Mirae Asset Pak, di akhir gitu ya, mungkin ada closing remarks yang ingin Bapak sampaikan ini terkait dengan IPO-nya Arcora dan juga mungkin Arcora ke depan. Silakan Pak. Oke, ya mungkin teman-teman udah tahu Arcora itu bisnis modelnya simple. Yang jelas kita itu punya suatu tagline lah untuk tim kita, we work by heart. So apalagi dengan kita udah tahu menjadi perusahaan yang publik, pasti kita akan punya tanggung jawab yang lebih besar mengenai kinerja perusahaan. Semua tim di Arcora juga atau Arcora family juga semuanya sudah sangat motivated untuk to grow the business further. Dan hopefully we'll give the best return to our shareholders. And hopefully IPO Arcora ini bisa menambahkan sedikit awareness kepada teman-teman bahwa energi terbarukan itu penting dan bisnis yang mempunyai dampak yang baik juga bisa membuahkan profit yang baik juga. Saya rasa itu kali Ibu ya. Baik. Terima kasih banyak Pak Aldo dan sukses untuk ke IPO-nya dan juga rencana-rencana Arcora ke depan ya Pak. Thank you so much. Baik, terima kasih juga untuk sahabat Mirae Asset yang sudah mengikuti kegiatan KBS Alive Special pada hari ini. Semoga yang tadi disampaikan bisa menjadi tambahan wawasan investasi untuk sahabat Mirae Asset dan juga bisa menjadi bahan pertimbangan investasi untuk sahabat Mirae Asset. Untuk sahabat Mirae Asset yang ingin memesan untuk IPO dari PT Arcora Hydro Tbk, silakan sahabat Mirae Asset bisa langsung masuk ke website e-IPO dan jangan lupa untuk masa penawaran umumnya adalah dari tanggal 4 hingga 6 Juli 2022. Akhir kata saya Marta harus pamit undur diri dulu. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dan salam sehat selalu untuk sahabat Mirae Asset.